peluang lebih besar bagi FMC meeting untuk mempertegas. Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Laksono. Desember sudah menjadi bulan terakhir. Sudah tidak terasa kita di akhir tahun. Dan minggu ini adalah minggu tersibuk dan terpenting untuk akhir tahun ini, untuk tahun 2021. Minggu penting karena di minggu ini banyak sekali bank sentral meeting, terutama major central bank, dan yang paling utama adalah pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve FOMC meeting, lalu ECB meeting berbarengan juga dengan Bank of England meeting atau BOE meeting, dan ada juga Bank of Japan meeting. Yang paling penting yang kita bahas ini tentu tidak lain adalah Federal Reserve meeting atau FOMC meeting. Baru nanti disusul oleh ECB meeting dan BOE meeting. Sebelum kita membahas pertemuan bank sentral ini, kita melihat bahwa selama beberapa bulan terakhir dolar masih terasa menguat ya. Bahkan di antara beberapa bank sentral, terutama Bank Sentral New Zealand yang kemarin beberapa pekan sebelumnya di November lalu menaikkan suku bunga tapi tidak pengaruh. New Zealand masih anjlok ya. Belakangan masih di bawah level 0,68. Jadi 0,68. Jadi anjlok dari sekitar level 0,69 ya, di atas 0,69. Dan ini kita pernah bahas sebelumnya di data non-farm payroll yang rilis data non-farm payroll. BOE meeting juga bulan lalu mengindikasikan adanya kenaikan suku bunga, tetapi Bank of England tidak bisa membuat pound sterling menguat, justru pound sterling juga anjlok. Sekarang masih di bawah level 1,33. Apa yang membuat perubahan ini tidak berpengaruh terhadap dolar? Karena pada dasarnya market lebih condong pada apa yang dilakukan oleh bank sentral utama yang menyebabkan semua ini terdampak, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat yang beberapa waktu lalu sejak pandemi mulai menggelontorkan stimulus yang sangat luar biasa. Tetapi di bulan November menyatakan akan dilaksanakan tapering, dilaksanakan bertahap, bisa kurang, bisa lebih, antara 6 sampai 1 tahun, sekitar 15 miliar dolar ditarik dana stimulusnya, dikurangi. Dan itu saja sudah membuat pergerakan dolar sekuat ini. Apalagi sejak beberapa pekan yang lalu, ini juga sudah dibahas di data non-farm payroll kemarin, Powell dinominasikan kembali, dipilih kembali untuk jabatan masa keduanya. Dan beberapa waktu setelah itu, beberapa hari setelah itu, Powell menegaskan perubahan sikapnya yang tadinya menyatakan bahwa inflasi hanya sementara, transitory, tapi dia justru menyatakan bahwa inflasi tidak lagi sementara. Artinya dia menyatakan bahwa ancaman semakin jelas terhadap ancaman inflasi ini. Dia mempensiunkan kata-kata transitory itu. Jadi retire the word of transitory, ya kan? Dan ancaman ini persisten, ancaman inflasinya. Dan itulah yang membuat market menunggu-nunggu FOMC meeting Desember ini yang akan dilaksanakan 16 Desember di dini hari untuk waktu Indonesia Barat, yaitu pengumumannya adalah jam 2 pagi, tepat jam 2 pagi, dan konferensi pers oleh Jay Powell jam 2.30. Inilah yang ditunggu-tunggu. Walaupun tidak ada perubahan suku bunga, tetapi
dengan adanya pernyataan-pernyataan The Fed ini, diasumsikan bahwa The Fed akan semakin mempertegas. Bahkan dinyatakan ya, selain ancaman semakin kuat dan mempensiunkan kata-kata tersebut, Powell juga menyatakan mempertimbangkan membungkus tapering lebih cepat, beberapa bulan lebih cepat. Kalau dia doubling, yang rencananya 15 miliar per bulan, itu bisa 6 bulan. Kalau dia doubling menjadi 30, berarti hanya butuh 3 bulan. Artinya Januari, Februari, Maret udah kelar. Dan setelah itu apa? Outlook yang ditunggu berarti suku bunga. Dan beberapa anggota memang sudah bergerak perubahan terhadap wacana kenaikan suku bunga yang tadinya hanya 1 kali, sekarang 2022 akan direncanakan menjadi 2 kali. Bahkan 66% peluangnya adalah 3 kali. Gitu. Jadi ini akan membuat FMC ini menjadi penting buat market. Bagaimana market menduga apakah penegasan tapering ini memang dieksekusi nanti malam, maksudnya Kamis malam dini hari nanti, yaitu apakah akan ada informasi mengenai tapering dipercepat, kalau bisa 2 kali lipat, yaitu menjadi dipercepat setengah 2 kali cepat, jadi dari 6 bulan menjadi 3 bulan, dan akankah ada 2 kali kenaikan suku bunga atau bahkan 3 kali suku bunga, 3 kali kenaikan suku bunga. Ini yang menjadi bacaan market menunggu FOMC meeting. Jadi wajar selama ini dolar masih menguat, walaupun kita lihat sebelum data penting ini di awal bulan ada data non-farm payroll, dan data non-farm payroll jelas kemarin lumayan buruk ya. Jadi data yang lumayan buruk kita sudah bahas bahkan di live event. Jadi di analisis kita bahas bahwa ada kemungkinan data jelek, di live event pun ada kemungkinan data jelek. Tetapi walaupun data jelek, dolar mungkin melemah tetapi koreksi sesaat, dan ternyata benar, terbukti bahwa euro dan pound sterling hanya rebound sesaat, tetapi sampai saat ini euro dan pound sterling masih tertekan. Kita lihat bahwa di data non-farm payroll kemarin cukup buruk ya, dari dugaan 553.000 hanya 210.000. Tetapi unemployment rate-nya memang membaik dari sebelumnya 4,6%, diduga 4,6% dan menjadi 4,2%. Jadi semakin dekat dengan tingkat ideal, bukan tingkat ideal, tingkat yang diharapkan cukup wajar pasca pandemi, yaitu 4% angka pengangguran. Jadi angka non-farm payroll yang jelek ini tidak membuat dolar tertekan. Hingga saat ini pound sterling dan euro masih melemah, walaupun pelemahan konsolidasi, tetapi dia tidak mampu bangkit menjauh dari level terendahnya secara signifikan, baik euro maupun pound sterling. Berbeda dengan emas masih lumayan. Emas walaupun dia masih dalam koreksi konsolidasi, tetapi tidak terbentuk low baru seperti pound sterling. Pound sterling sejak non-farm payroll terbentuk low baru, terutama pada tanggal 8 Desember lalu, yaitu mencetak level baru di 1.3160. 8 Desember pasca non-farm payroll, 8 Desember. Sementara emas masih lumayan bergerak di level sekitar 80-an, tapi tidak bisa bergerak banyak ya, di level sekitar 17-80-an. Jadi antara 70-80, hanya segitu. Jadi hari Kamis dini hari nanti adalah penentuan apakah level emas, pound sterling dan euro ini akan tertembus breakout range-nya, di mana emas konsolidasi antara level 1792 dan 1761, kemudian euro USD konsolidasi antara
1.1186 dengan 1.1383. Kemudian pound sterling, kalau pound sterling memang dia masih konsisten melemah dibanding euro dan masih konsisten melemah, di mana dia hanya rebound ke level 1.3275 dari low 1.3160, hanya naik 100 pip tapi sekarang tertekan. Jadi kalau ini terkonfirmasi adanya data-data ini sesuai dugaan, maka dolar sepertinya akan masih menguat. Perkembangan terakhir memang kasus Omicron, tapi di Amerika tidak separah di Eropa. Jadi kita akan mencoba membandingkan dengan sekarang adalah Bank Sentral Meeting untuk Eropa. Hari Kamis dini hari FOMC meeting, dan sorenya adalah jam 7 malam atau 19 WIB itu pengumuman dari BOE meeting tentang suku bunga. Ada kemungkinan bisa menaikkan suku bunga seperti New Zealand, walaupun diduga masih tetap 0,1 dan 0,1 karena di rapat sebelumnya BOE menyatakan akan ada peluang kenaikan suku bunga karena inflasinya tinggi. Tapi dengan potensi Omicron atau varian baru yang membuat Inggris jadi galau dan terancam lockdown, ini sepertinya jadi dipikirkan kembali gitu. Dan kalaupun terjadi kenaikan suku bunga, ini sepertinya tidak akan mengubah banyak seperti kemarin. New Zealand menaikkan suku bunga sampai sekarang masih anjlok gitu. Apalagi Eropa kalau tadi jam 7 malam atau 19 WIB itu pound sterling, untuk jam 19.45 atau 7.45 malam yaitu pengumuman suku bunga Eropa. Kalau Eropa jelas tidak ada outlook, dia yang paling lemah. Tidak ada outlook kenaikan suku bunga seperti BOE atau Bank of England, apalagi naikin suku bunga seperti New Zealand. Dan di jam 8.30 akan ada konferensi pers ECB. Dan salah satu yang paling parah adalah Eropa selama ini. Eropa dilanda varian Omicron cukup meresahkan. Jerman bahkan beberapa angka di luar kasus varian baru pun beberapa negara Eropa terjadi lonjakan kasus COVID-19-nya. Dan mereka memang tidak melihat ini sebagai alasan positif ya. Artinya justru pandemi ini masih membutuhkan stimulus, masih membutuhkan penjagaan moneter untuk menjaga stabilitas ekonominya, sehingga kalaupun ada pengurangan itu harus dipertimbangkan secara bertahap dan sangat seksama dan hati-hati. Jadi sepertinya untuk Eropa tidak akan ada perubahan outlook tapering lebih cepat, apalagi bicara suku bunga. Jadi kasus Omicron dan kasus krisis energi, gas alam itu mengganggu, dan Eropa masih menjadi negara major yang rentan terhadap ancaman ekonomi. Oh ya, hari Kamisnya ternyata jam 3.30-nya ada rapat Bank Sentral Swiss, dan ini juga tidak terlalu penting karena tidak terlalu mempengaruhi. Jadi sementara hari Jumatnya Jepang kita tidak tahu ya, sekitar Jumat pagi siang ya, menjelang siang itu juga ada rapat Bank Sentral. Jadi yang paling utama jelas memang selain Bank Sentral Swiss dan Bank Sentral Jepang atau BOJ dan Central Bank SNB ya, yang paling penting memang Bank Sentral Amerika Serikat FOMC meeting dan Bank Sentral Eropa dan Inggris atau ECB dan BOE. Jadi kita bisa lihat bahwa sepertinya jika kebijakan Bank Sentral Amerika atau FOMC ini sesuai dugaan lebih cepat, 2 kali lebih cepat dari 6 bulan jadi 3 bulan, dari 15 jadi 30,
tapering dipercepat dan ada outlook kenaikan suku bunga 2 kali dalam tahun 2022 nanti, bahkan 3 kali, tidak bisa dibendung. Dolar akan semakin menguat dan potensinya euro akan menembus level baru seperti sudah ada di beberapa outlook sebelumnya untuk euro dan pound sterling di weekly-nya. Euro dan pound sterling akan cenderung rentan terhadap tekanan jual dan emas atau SAU juga bisa jadi bahaya jika dia tembus level 1761-nya, karena di outlook weekly kita 1755 masih potensial untuk dikejar oleh emas. Jadi seperti itu. Rapat bank sentral ini akan sangat ditentukan oleh outlook kebijakan moneter The Fed, bukan oleh ECB atau BOE. Walaupun BOE ada kemungkinan naik suku bunga, tapi tidak terjadi apa-apa. Beda dengan bank sentral Amerika ini. Ya, diulangi lagi, contoh kasus New Zealand yang naikkan suku bunga anjlok sampai sekarang. New Zealand masih anjlok sampai sekarang, bahkan hampir menembus level barunya hari ini. New Zealand di 0,6732, sementara terendah tanggal 7 adalah 6733. Jadi tanggal 7 Desember kemarin sudah tertembus low baru 673 dan hari ini diuji lagi, bahkan low baru 6732. Itu New Zealand. Jadi tidak akan pengaruh. Yang dilihat adalah bagaimana FOMC meeting. Jadi hati-hati bagi yang mau melawan dolar. Namun jika nanti di pertemuan bank sentral nanti Amerika Serikat ini, FOMC meeting ini ternyata ada perubahan, tidak konsisten, ini resikonya besar memang. Kalau The Fed ternyata tidak menegaskan tapering lebih cepat dan waktu suku bunga ini jadi menye-menye, jadi gak jelas nih. Powell yang bilang kemarin ada ancaman inflasi, kemudian percepatan tapering lebih cepat gitu. Kalau dia tidak melaksanakan ini, ya ini menye-menye dan bisa jadi dolar jadinya sulit melenggang ya. Walaupun potensi medium termnya masih bullish untuk dolar, euro dan pound sterling dan beberapa major currency masih bearish, tapi setidaknya penguatan dolar akan tertahan kalau dia menye-menye. Powell dan The Fed menye-menye, nggak jelas, ini akan tertahan. Alasan untuk bertahan dari ini memang masuk akal ya, karena data CPI kemarin hari Jumat kemarin ya kurang bagus ya Amerika ya. Tapi ini kan seperti Biden bilang di hari menjelang data rilis CPI hari Jumat kemarin, penurunan memang terjadi koreksi harga-harga ya, harga oil melemah, gas alam melemah, ada koreksi, tetapi itu tidak mencerminkan ancaman inflasi sebenarnya. Biden sendiri bicara, seorang presiden ngomongin inflasi sejelas itu menjelang data rilis CPI hari Jumat lalu. Jadi kita bayangkan Jokowi bicara tentang inflasi bilang data ini kan sebenarnya nggak perlu amat seorang presiden ngomong, kecuali Menteri Keuangan atau ya bank sentralnya sendiri ya, Bank Indonesia, kalau di sini Bank Sentral Amerika Powell. Jadi pada hari Jumat kemarin CPI Amerika core-nya memang dari 0,6% sebelumnya diduga 0,5% dan turun memang dari 0,6% diduga 0,5% menjadi 0,5%. Ini turun walau core CPI-nya. Dan CPI itu sendiri, data CPI sendiri dari sebelumnya 0,9 diduga 0,7 menjadi 0,8%. Jadi turun dari sebelumnya juga walaupun lebih baik dari dugaan. Ini terjadi penurunan. Jadi apakah ini membenarkan kegalauan dan menye-menye The Fed kalau dia memang menarik kata-kata menjelat ludahnya sendiri untuk tidak mempercepat tapering dan mempertegas waktu suku bunganya? Mungkin ini alasannya, inflasi melemah, tidak menjadi ancaman lagi, kita nggak tahu. Tapi kalau dia mau konsisten dan kredibel untuk tidak dianggap main-main oleh market, ya dia pegang kata-kata terakhirnya, inflasi menjadi ancaman, transitory sudah pensiun, dan percepatan tapering, stimulus akan dilaksanakan. Jadi seperti itu.
Jadi kesimpulannya adalah secara umum peluang lebih besar bagi FMC meeting untuk mempertegas percepatan stimulus, dan ada kemungkinan outlook suku bunga jadi 2 kali bahkan 3 kali, setidaknya 2 kali kalau dari sebelumnya hanya 1 kali. Kalau seperti ini maka dolar akan menguat. Pertemuan Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Inggris di sore harinya menjadi kurang relevan seperti itu. Artinya ini akan mempertegas arah penguatan dolar sehingga euro dan pound sterling akan testing dan mencetak low baru, atau emas juga menembus 1761 ke 1755. Tetapi jika terjadi menye-menye, kegalauan baru dari Powell dan The Fed untuk membalikan omongan terakhirnya bahwa dia tidak mempercepat kenaikan mempercepat tapering stimulusnya, dan tidak ada outlook suku bunga yang lebih jelas di tahun 2022, maka dolar bisa jadi tertekan koreksi sesaat karena nanti Januari akan ada meeting baru dan kita masih menunggu bulan per bulannya. Tapi rebound untuk medium term belum terlalu signifikan. Jadi seminggu atau beberapa hari rebound bisa jadi terjadi seperti yang sudah sejak bulan Juli dolar menguat, terjadi recovery atau koreksi biasa. Itu kenapa bisa potensi dolar tertekan, yaitu menye-menye The Fed. Dan kalau The Fed ternyata menye-menye, tidak terjadi percepatan stimulus dan penegasan outlook suku bunga di tahun 2022, kita tunggu pasca atau menjelang ECB meeting dan BOE meeting. Mungkin itu yang akan membuat koreksi dolar dipertegas. Artinya kita masih bisa berharap untuk membeli euro dan pound sterling jika memang sementara ini The Fed menye-menye. Jadi didukung nanti oleh bank sentral mereka sendiri yang meeting, terutama pound sterling yang kalau memang dia apalagi naikin suku bunga, mungkin bisa jadi pound sterling menguat kalau dia menye-menye. Maksudnya kalau FMC meetingnya, Powell-nya galau, nggak mempertegas gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Percepatan tapering oleh The Fed dan penegasan outlook suku bunga, dolar menguat. Pertemuan Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris atau ECB dan BOE nggak relevan. Tapi jika Powell dan FMC meeting yang menye-menye, nggak jelas kalau membolak-balik kata-katanya dengan hasil keputusannya tidak mempercepat tapering dan tidak jelas tentang arah suku bunga di 2022, maka kita tunggu di rapat bank sentral ECB, BOE, Eropa dan Inggris seperti apa, sehingga ada kemungkinan membeli euro, pound sterling dan emas sementara. Tapi peluangnya hanya 25%, bahkan 20%. Peluang terbesarnya adalah masih The Fed mempercepat tapering, penegasan outlook suku bunga 2022, dolar menguat. Jadi demikianlah pembahasan rapat bank sentral di pekan penting terakhir 2021 ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.